Nah, oke, kita akan lanjutkan kuliahnya. Kemarin terakhir kita sampai yang ini ya, kombinasi ini. Hati-hati perlu mengintegralkan dengan dipecah gini. Waktu mengintegralkannya, M dan N-nya nggak boleh sama. Karena nanti muncul faktor 1 per M min N. Nah, itu nggak bisa seperti contoh yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pengintegralan untuk bentuk-bentuk akar. Nggak banyak, nggak semua bentuk akar bisa diformulasikan metode pengintegralannya, hanya bentuk-bentuk tertentu aja. Nah, menggunakan substitusi yang merasionalkan. Apa maksudnya merasionalkan? Yaitu bentuk akarnya dihilangkan. Karena akar ini bikin susah, gitu ya. Ya, kita lihat aja kalau ada pohon juga akarnya kan nggak kelihatan, susah kita ngamatinya. Kalau batang daunnya kelihatan. Ini juga akarnya mau dihilangkan supaya hilang bentuk akarnya. Nah, yang pertama dulu kita akan lihat integral yang memuat bentuk seperti ini. Di sini yang penting diperhatikannya adalah M-nya dan AX tambah B. Jadi di sini di bawah akar ada faktor linear ini. Ada faktor linear. Pangkat M-nya nggak perlu diperhatikan ya, meskipun di hitungan tentunya terlibat. Yang penting tuh AX tambah B, kemudian ininya N. Nah, substitusinya seperti ini, tapi untuk persisnya saya akan perlihatkan lewat contoh saja. Oke, yang pertama dulu. Saya akan tulis aja. Begini, saya ambil. Dulu, ini dihapus dulu. Nah, oke, jadi substitusi yang merasional intinya ini supaya keluar dari akar. Jadi dilakukan substitusi sebagai berikut. Dengan salah. X sama dengan U kuadrat. Sehingga kita punya akar X sama dengan akar U kuadrat. Dan di sini asumsinya U-nya positif, jadi nggak usah sama dengan mutlak U, tapi langsung sama dengan U. Ya. Oke. Nah, dengan demikian saya cari hubungan dx dengan du. Dx du sampai dengan 2u. Tapi kalau di integral biasanya nulisnya nggak gini. Nulisnya dx 2u du gitu ya. Karena dx-nya harus kita ganti juga. Oke, dengan substitusi itu maka saya punya, saya kurang enak dibuat nulisnya. Sekarang saya punya menjadi integral dx-nya diganti ini. Salah. Dx-nya diganti ini. 2u du. X-nya kita ganti dengan U kuadrat. Akar X-nya diganti dengan U. Ini saya bagi U-nya. Jadi 2 per U min 1. Oke. Hati-hati jangan selalu gini ya. 1 per kuda. Ininya D pancil beda. Jadi lon kuda itu nggak boleh ya. Nggak selalu seper itu kecuali ininya sama. Kalau D 1 per kuda D kuda baru betul jadi lon. Kenapa? Ini kan beda tuh. Kalau integral 1 per du benar jadi ln U. Nah, tetapi yang kebetulan soal ini memang berlaku juga. Karena apa? Karena saya ubah dulu gini. Du sama D, saya ingin ininya U min 1. Supaya sama. Dan kita lihat du min 1 sama du sama ya. U min 1 kalau diturunkan kan 1. U juga diturunkan 1. Ya. Nah, oke. Kalau udah sama dia menjadi 2 ln mutlak min 1 tambah konstanta. Ngegerolong 2
2 kembalikan sama soal semula, U-nya di sini. Berarti U sama dengan akar X ya. Oh ya, ini udah tadi U akar X. Akar X min 1 ditambah konstan, Pak. Selesai. Ya, yang inti ini tadi. Supaya akarnya hilang. Bawahnya udah model biasa. Oke. Kita lihat soal nomor 2. Sama aja. Oh, nomor 2 saya buka aja dari sini ya. Sama aja. Nah, ini supaya hilang, dimisahkan X min 4 sama dengan U pangkat 3. Oke ya. X min 4 U pangkat 3. Sehingga akar pangkat 3 dari X min 4 nih menjadi U pangkat 3, keluar nanti jadi U. Cari hubungan DX ya. Turunkan DX. Ini diturunkan 0, ini diturunkan 3U kuadrat DU. X-nya sendiri kita hitung dari sini. Ini untuk pengganti ini X. Diganti dengan U pangkat 3 tambah 4. Ini X. Ini akar pangkat 3 dari X min 4. Jadi akar pangkat 3 dari U pangkat 3 keluar jadi U. DX-nya ini. Oke, ini tinggal dikalikan aja polinom biasa. Integralkan. Beres ya. Oke. Oh ya, U-nya kembalikan, X-nya kembalikan dari sini, X-nya sama dengan, apa tuh? Sorry, bukan X ya, U-nya ini. U-nya sama dengan 3 akar X min 4. Kiri kanan dipangkatkan sepertiga. Nanti untuk mengembalikan ini U-nya. U-nya. Oke. Satu soal lagi sama aja, cuma ada perlu sedikit hati-hati aja. Yang ini. Nah, coba ya saya crop dulu. Saya mau bikin yang ini. Ctrl V. Nah, begini. Ini coba saya substitusi X tambah 2 kuadrat sama dengan U pangkat 5 gitu ya, supaya keluar akar kan. Yang ini saya ganti dengan U pangkat 5. Atau sama aja X tambah 2 dengan U pangkat 5/2 gitu ya. Dipangkatkan setengah kiri kanan. Oke. Dengan demikian, dari substitusi ini, 5 akar X tambah 1 kuadrat sama dengan 5 akar X tambah 1 kuadratnya U pangkat 5 dengan U. Nah, akarnya hilang. Tetapi, coba kita lihat di sini. Saya harus nyari hubungan DX dengan DU. DX sama dengan 5/2 U pangkat 3/2 gitu kan ya. 5/2 2 akar U pangkat 3 DU. Kalau saya substitusinya begini, memang akarnya yang ini hilang, tapi yang DX nanti malah memunculkan akar baru. Nah, ini salah substitusinya. Yang benar saya lihatkan di sini aja ya. Jadi yang benarnya itu, nah ini yang salah. Coba kita ulangi yang salah. Ternyata udah saya tulis di sini. Oke. Nah ini yang salah mah yang udah saya jelaskan tadi ya ini ya. Ini salah nih ya. Karena nanti DX-nya memuat akar lagi gitu. Ini persis yang saya tulis di sini. Saya pikir belum ada di jawabannya, ternyata udah ada. Bahwa pemisalan seperti ini mah akan mengakibatkan ada akar lagi. Nah, yang harus dilakukan gini, diingat-ingat. Coba kita lihat ke slide-nya lagi. Bahwa berapapun nilai M ini, jangan dilihat gitu. Saat ini jangan dilihat, malah kelihatan ya. Ini jangan diperhatikan, yang dilihat ini. Yang dilihatnya hanya
N akar AX tambah B. Jadi pemisalannya harus AX tambah B sama dengan U pangkat N. M-nya mah nanti ngikut aja di hitungan. Ya. Jadi yang betulnya ini, X tambah 1 sama dengan U pangkat 5. Oke. Dengan demikian dx-nya nggak ada akarnya tuh kan. Kemudian ini kita olah. Oh, di sini nggak ditulis. Kalau mau saya tulis tambahkan 5 akar X tambah 1 kuadrat. Jadi 5 akar X tambah 1-nya tadi U pangkat 5 dengan U kuadrat ya. Ini U pangkat 5 keluar tinggal U pangkat 2. Atau ini U pangkat 10, ini 5 jadi U kuadrat. X-nya sendiri dihitung dari sini, U pangkat 5 kurangi 1. Semua nggak ada akarnya lagi. Ini. X-nya U pangkat 5 min 1, yang ini menjadi U kuadrat, yang dx jadi ini. Gitu ya. Jadi jangan dilihat ininya. Hanya ngikut aja di hitungan dia. Substitusinya berdasarkan hanya faktor linearnya aja. Nah ini gampang. Lanjut aja gitu ya. Setelah sampai U-nya dihitung lagi dari sini. Kiri kanan dipangkatkan 1/5 untuk menggantikan U-nya. Oke, begitu. Nah, sampai situ paham tidak? Coba saya tanya. Siva, paham nggak Siva? Paham, Pak. Paham. Raka. Kabur nggak sih Raka ini? Oh, itu bisa. Ya. Si Raka jelek itunya internetnya, tapi hadir udah. Farhan. Paham, Pak. Farhan. Tiara. Paham, Pak. Sip, Tiara. Nah, kalau gitu ini tutup, kita lanjut lagi. Nah, ini bentuk namanya yang ada faktor linier gitu ya. Dan nggak ada perkaliannya. Kalau 2 faktor linier dikalikan nggak bisa. Teknik pengintegralannya secara umum nggak ada. Hanya 1 faktor linier, pangkat M, bebas M-nya. Nah, bentuk yang ke lainnya dari perasionalan adalah bentuk ini. 3 akar ini. A-nya konstanta. Oke ya. Nah, sama supaya hilang akarnya. Coba saya mau contohkan dulu sebelum bahas teorinya ini. Yang ini ya. Saya crop. Dan saya ganti sedikit soalnya. Supaya lebih mudah, tapi tetap pakai cara yang tadi nggak akan manjur. Cara barusan tuh nggak akan manjur. Ini katakanlah 1 aja gitu ya. Ini diganti 1 nih sama saya. Kemana dia? Nah, kalau saya coba dengan ini, substitusi, ini jadi ya, gimana ya, nggak bisa dihapus. Ya, soalnya saya tulis ulang. Bukan yang itu, tapi yang bawah ini. Ini aja gitu. Jadi sederhana, A ini sama dengan 1. Substitusi supaya hilang akarnya saya gini kan, 1 kuadrat min X kuadrat sama dengan U kuadrat, supaya kan keluar akar, ini menjadi U kuadrat, keluar jadi U. Jadi saya punya hubungan, sekarang ngitung turunannya hubungan dx ya, 1 diturunkan 0, tinggal yang ini min 2x dx sama dengan 2u du. Itu jadi dx-nya, dan saya perlunya ganti dx kan ya. Dx-nya sama dengan 2-nya kecoret 2x minus du. Ada x nggak boleh campur aduk, harus diubah dalam u. Nah, x-nya sendiri rumit. X-nya sama dengan akar salah.
pindah. Ini 1 min U kuadrat sama dengan X kuadrat atau X sama dengan akar 1 min U kuadrat. Jadi U dibagi X-nya ini 1 min U kuadrat DU. Kalau saya terapkan ke sini, jadi yang akar ini berubah menjadi U, ya. Tetapi DX-nya ada akar lagi. Nggak bisa ini nanti. Tekniknya nggak berhasil. Nah, untuk yang ada faktor kuadrat, itu tekniknya begini. Kita lihat. Bentuk ini disubstitusi ini. Gitu ya. Tapi nanti kita akan bekerja dengan inverse. Kan kalau disubstitusi nanti belakangan di bawah harus dibalikin X-nya. Nah, ini substitusi ini gunanya supaya apa? Supaya akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan apa? Akar A kuadrat, ini substitusi X-nya ini, minus A kuadrat sin kuadrat T. Menjadi akar A kuadrat 1 sin kuadrat T. Akar A kuadrat cos kuadrat T. Nah, kan bisa keluar kan? Menjadi, ini asumsinya di sini A-nya positif, tapi kalau cos kuadrat diintegralkan ada ininya ya. Ya. Ada mutlaknya. Ingat, akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X. Di atas tadi saya kenapa nggak pakai mutlak? Asumsinya U-nya positif yang kita substitusikan. Kalau di sini enggak. T-nya harus bekerja di sini. Kenapa? Ini kembali ke semester lalu. Fungsi sin supaya punya inverse harus diambil di sini. Kalau lupa digambar aja fungsi sin ya. Fungsi sin itu kan seperti itu. Ya. Supaya monoton murni naik terus atau turun terus diambil yang ini. Min pi per 2 sampai pi per 2. Ya. Oke. Nah, kita lihat dengan T-nya di antara min pi per 2 masuk ini. Karena T-nya di antara min pi per 2 sampai pi per 2, kita lihat nilai cos selalu positif kan? Ini min pi per 2 sampai 0 kan kuadran 4. Ini kuadran 1. Cos selalu positif. Jadi ini hilanglah plak. Karena pemilihan ini. Ya, ini dipilihnya nggak sembarangan karena arcus sinus harus di sini nanti. Nah, makanya di sini kok nggak pakai mutlak gitu. Ini ceritanya. Oke, yang lain sama nanti kalau kalian masukkan ini ke bentuk ini, keluarlah dia menjadi secant. Dan kalau yang ini dimasukkan ke sini, keluarlah jadi tangen. Cuma yang tangen berabe karena apa? Karena fungsi arcus secant ininya apa? Daerahnya ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kita lihat aja persisnya di soal-soal ini ya. Tapi intinya seperti itu. Nanti di soal saya ulangi lagi ngitung ininya. Aduh, banyak ternyata. Ya, nggak apa-apalah. Selainnya apa ya? Oh, beres. Nggak ketinggalan. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Tenang. Saya bisa bahas banyak ini. Oke, Maaf saya Pak, buka mau aja. nanya Pak. Ya. Yang tadi kan itu X sama dengan A sin T. Kalau misalkan X-nya lebih besar daripada A, tetap berlaku Pak. X-nya lebih besar dari A. Ya kan, Nggak kalau bisa, ini nanti nggak terdefinisi, jadi negatif. Oh, oke Pak, makasih Pak. Nanti di soalnya misalkan akar 2 min X kuadrat, otomatis X-nya di antara min 22. Kalau nggak fungsinya nggak boleh. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, kita lihat contohnya. Saya buka aja, karena ini nggak terlalu spesial. Nah, ingatnya supaya ini keluar.
Ini bentuk kuadrat, nggak bisa pakai yang cara di atas tadi, yang linear. Jadi X-nya dimisahkan A sin T, boleh juga A cos T, sama aja ya. A sin T atau A cos T. Ya di teori ini saya ngasihnya A sin T. Mau A cos T juga boleh. Tapi pakai A sin T aja ya, supaya kalau ujiannya esai saya nggak ngoreksi dua macam. Oke, dimisalkan ini harus disebut ininya karena nanti berhubungan dengan inverse di bawah. Oke, dengan demikian cari hubungan dx ya, dx dari sini, dx dt adalah cos t. Jadi dx cos t dt itu ya, a-nya ikut aja. Kemudian ini tadi seperti tadi saya jalankan di sini. Ini A-nya di sini asumsinya positif di soal-soalnya nanti. Nah, kemudian cos T-nya kita lihat di interval ini selalu positif. Jadi bisa dibuka mutlaknya dibuka langsung ya. Sudah selalu positif. Oke, dan demikian integral ini akar ini berubah jadi A cos T, dx-nya berubah jadi A cos T dt, ini menjadi ini. Nah, ini kembali kemarin, cos pangkat genap menjadi setengah, direduksi setengah, ditambah setengah cos 2T. Dan ini udah gampang. Ya. Nah, masih lanjut. Oh, ada di halaman ini. Harus diganti, kan kita integralnya dalam X, sekarang dalam T. Maka harus diganti T-nya dari sini. Dari situ kita dapatkan apa? T-nya berapa? Atau kalau pusing saya pakai segitiga. Segitiga ya. Segitiga. Sin T sama dengan X per A dari sini. Sin T X per A. Jadi sudutnya T kan ya. Sin T itu mana? Sin T itu ini ya, X per A. Gitu. Jadi yang sisi ini haruslah A kuadrat min X kuadrat. Oke. Kemudian, sebentar, yang saya perlukan itu T-nya. Oh, T-nya mah nggak usah digambar ya, langsung aja dari atas tadi. T-nya mah dari sini aja langsung dirumuskan. Sin T sama dengan X per 2. Jadi T sama dengan arcus sin kan? Sin X per 2 gitu ya, atau sin min 1. Gunakan inversi. Yang ini udah gampang. Ini. Belum saya ganti. Biarin aja. Ternyata saya mengganti ini dulu. Nah, yang ini saya punyanya sin T. Ini sin 2T. Saya ganti ini pakai rumus. Sin 2T adalah 2 sin T cos T. Sin T-nya X per 2. Cos T-nya saya lihat dari sini. Gitu ya, sin T-nya tadi X per 2 digambar. Cos T-nya lihat dari sini. Cos T adalah mana cos? Cos itu adalah ini dibagi sisi miringnya. Oke. Nah, itu digantikan. Belum diganti, ini baru 2 sin T cos T, baru di sini diganti. T-nya, benar nggak tadi T-nya? T-nya benar ya. Arcusin X per 2. Kok X per 2? Salah. X per A ini. Ini A kan. X per A. Oke. Kemudian apa tadi? Sin T. Sin T tadi X per 2 ya. Cos T lihat dari gambar. Cos T betul nggak? Akar ini dibagi X. Kok dibagi X? Bukan, akar ini dibagi A cos tuh. Keliru. Ini tapi yang tulisan kebetulan udah betul. Selesai. Ke bawah ngapain lagi? Oh, hanya menyederhanakan ini. A ini A kuadrat. Begitu ya.
Oke, kita lihat banyak contohnya. Lagi. Yang ini. Sebenarnya kalian nggak apal yang sana juga apal. Ini supaya bisa keluar, haruslah substitusi X-nya 2 sin T. Gitu ya. Oke. 2 sin T. Ini mah senada dengan tadi lah ya. Hanya ada ini aja. Hanya lebih rumit aja fungsinya. Jadi saya cepat saja sama. Nah, gitu. Kotangan kuadrat kemarin di mana kotangan pangkat N dicomot 2. Kemudian yang dicomot, ya ini udah 2, jadi nggak usah dicomot lagi. Yang dicomot dijadikan temannya. Jadi kosekan kuadrat min 1. Integral kosekan kuadrat langsung tahu, tangen. Ini turunan dari tangen. Integral 1, ya tahu juga. Ya, balikan T-nya. Balikan T-nya dari ini. Saya punyanya kotangen. Saya punyanya sin. Ini harus ngembaliin kotangen. Jadi gambar sama saya. Sin dengan X per 2. Gambar. Ya, T, sin itu berarti yang ini dibagi 2. Yang ini akar 4 min X kuadrat. Oke, jadi kotangen itu cos per sin. Ini per ini. Akar 4 min X kuadrat dibagi X. Kalau yang ini gampang, T-nya langsung dari sini. Yaitu sin T sama X per 2, T-nya arccosinus dari X per 2. Oke, begitu ya. Paham ya? Nah, ini variasinya sama. Nanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa X-nya boleh gitu langsung ditulis X sama dengan 2 sin T? Maksudnya kenapa? Kenapa ini? Nah, Iya, kenapa ini boleh aja langsung dijadiin X? pokoknya pemisalannya ini. Ini 4 min X kuadrat. Supaya ini bisa keluar, gimana? Nah, dipilihlah ini. Gitu. Oh, kenapa bisa langsung keluar tadi ini atau ini? Pemisalannya atau ininya? Pemisalannya, Pak. Nah, pemisalannya makanya harus ke sini kalau pemisalannya. Bentuk ini misalkannya ini. Bentuk ini misalkannya ini. Bentuk ini misalkannya ini. Tujuannya sebenarnya nggak asal ini turun dari langit gitu aja ya pemisalannya. Supaya bisa keluar akar. Karena dengan pemisalan ini, kita lihat ini. Dengan memisalkan ininya bentuk sin, kan nanti menjadi 1 min sin kuadrat. Jadi cos kuadrat gitu. Kalau ini 4, ini harus jadi 4 cos kuadrat, 4 sin kuadrat. Jadi X kuadratnya harus 4 sin kuadrat, ya X-nya harus dimisalkan ini. Supaya tujuannya ini, bisa jadi cos kuadrat, bisa keluar. Gitu ya. Pak, saya masih bingung, Pak. Maksudnya kalau yang tadi itu kan kayak yang di dalamnya misalin jadi U gitu. Kalau itu kan maksudnya kayak tinggal jadi U doang. Tapi ini masalahnya jadi 2 sin T, Pak. Ya. Kalau ini kan tinggal gitu tambah 2 sama dengan U kuadrat gitu ya. Langsung. Nah, yang ini tadi di awal kan saya cobain. Saya cobain aja gini. Ambil X kuadrat sama kuadrat. Ini nggak akan berhasil. Karena nanti dx-nya jadi memuat akar lagi. Nah, karena ini nggak berhasil, ya dicoba pakai substitusi trigonometri. Yang ini kalau dicobain gini nggak akan berhasil nih. Coba aja dihitung. Gitu. Pakai ini. Memang beda dengan ini. Sama sekali beda caranya. Gitu. Ya. Ya mau nggak mau harus. Itu. Kalau ada yang lain boleh. Ini pakai 2 cos T juga boleh. 2 cos T jalan. Jadi Pak, bagaimana cara kita misalnya ada soal seperti ini, kita cara membedakannya kalau dia bisa pakai yang cara sebelumnya sama cara yang ini gimana Pak? Nah, ini kalau yang cara sebelumnya bentuk ini. Ininya hanya faktor linier pangkat M. Kalau yang ini faktor kuadrat. Yang ini 3 ini. Makanya bentuk itu mencirikan. Kalian mengenal ini dari bentuknya. Oke, Pak.
Terima kasih, ya. Pak. Oke. Sebenarnya kalau kita tersesat, coba aja yang ini pakai cara gini. Misalkan A kuadrat tambah X kuadratnya sama dengan U kuadrat. Nanti kalau dijalankan, yang DX itu penggantinya itu memuat akar lagi. Oh, ini mau ngilangin akar, muncul akar lagi. Jadi gagal. Berarti yang cara ini nggak bisa ke yang ini. Ya. Lagi. Nanti yang bentuknya berbeda. Ini C dulu. Nah, ini kan tanpa melihat atasnya kalian harus bisa juga ini pemisalannya apa nih? Supaya keluar akar. Kalau misalkan sin nggak akan bisa. Kalau saya misalkan ini X-nya 3 sin T, nanti jadi 9 tambah 9 sin kuadrat T. Akarnya. Nggak bisa jadi cos kuadrat. Jadi harus apa? Misalnya. Supaya bisa. Nah, ada yang tahu? Tanpa melihat teorinya lagi harus bisa direka sebenarnya di sini. Ini pemisalannya X-nya sama dengan 3 tangan boleh, kotangan boleh. Kenapa? Karena ini kan menjadi 9 ditambah, ini dikuadratkan jadi 9 tangan kuadrat. Jadi sama dengan 9-nya dikeluarkan, 1 ditambah tangan kuadrat kan. Nah, tangan kuadrat menjadi sekan kuadrat. Bisa keluar akar. 3 sekan T. Kan? Keluar akar. Nanti mutlaknya ya tergantung. Kalau bisa positif, bisa negatif, kita bagi 2 kasus. Kalau selalu positif, nanti bisa langsung hilang mutlaknya. Kalau selalu negatif, dibuka, diminuskan. Jadi ini sih tinggal ngelihat kasus aja positif negatifnya, tapi udah gampang. Oke ya, saya buka ini. Nah, 3 tangan T. Jadi dari bentuknya sebenarnya kalau udah biasa ngerjain latihan, tahu itu ya. Kalau saya sih sebenarnya otaknya udah lupa, tangan aja sama mulutnya yang apal. Oke. Setelah itu perlu mencantumkan tangan supaya punya inverse. Kan nanti di bawah perlu inverse ya. Kan nanti T-nya akan dikembalikan lagi dalam X. Kita lihat kalau lupa ini harus apa? Grafik tangan gitu kan. Ini apa? Pi per 2, ini pi per 2. Mengulang lagi kan gitu. Gitu tangan deh. Nah, supaya monoton naik terus atau turun terus, ya saya bisa pakai yang ini kan naik terus. Kalau ke sini turun lagi. Itu kan nggak boleh. Harus monoton murni kalau supaya punya inverse. Jadi ambilnya ini. Ujungnya nggak boleh karena tangan pi per 2, kaki nggak boleh. Ini minta kaki nggak boleh. Jadi ujung-ujungnya nggak termasuk. Oke. Itu saya lanjut ya. Kemudian kita jabarkan ininya. DX-nya dulu yang gampang ya. Ini DX-nya dulu. DX dt 3 sekan kuadrat T. Tapi dt-nya di ke belakang kan. Pengganti DX. Kemudian akarnya. Oke, ini saya masukkan X-nya ini. Hitung. Menjadi ini. Kita lihat sekan itu 1 per cos ya. Tapi di sudut ini aja dilihat ya. Kita lihat. Sekan itu 1 per cos, saya nggak hafal, yang hafal saya cos ya. Kalau cos saya hafal gitu. Nah, itu cos. Ini min pi per 2, ini pi per 2. Kita lihat nilai cos di min pi per 2 sampai pi per 2 ujungnya nggak masuk. Selalu positif. Sekan itu 1 per cos. Sepernya, ini kalau ini 1, diseperkan tetap 1. Yang ini kurang dari 1, diseperkan akan naik. Yang sini kecil nih, diseperkan lebih naik lagi. Di sekan bisa direka-reka kayak gitu.
di min pi per 2 sampai pi per 2. Selalu positif ya. Ya sebenarnya ngelihat cos-nya selalu positif, ya sekannya selalu positif juga. Oke, jadi saya hapus dulu. Nilai sekan di interval ini selalu positif. Jadi bisa keluar gitu ya. Kalau A-nya tadi itu makanya saya bilang udah bilangan positif kalau A-nya. Di sini A-nya 3. Udah, ini udah ada, masukkan aja ke integralnya. Ih, untung pisan nih bisa dicoret. Nah, ini apa hasilnya? Yang kemarin saya bilang boleh langsung dipakai. Yang substitusinya aneh itu dikalikan sekan tambah tangan, dibagi sekan tambah tangan. Itu ya yang di halaman pertama. Ini boleh langsung dipakai ln sekan tambah tangan. Ln tangan tambah sekan. Nah, kalian close book, kepaksa ini apa? Saya tadi ceplok aja. Udah lupa saya, tapi mulut saya ingat gitu ya. Kalau nggak tahu ini ya kalian harus integrasi lagi dikali kemarin sekan dengan substitusi yang aneh gitu ya. Sekan dapat tangan baru bisa dimisalkan. Oke. Begitu. Tapi intinya yang sekarang tuh pemilihan ini dan sudutnya. Bawahnya ya udah tekniknya kemarin. Ada pertanyaan? Tanya ya kalau nggak tahu ya. Oke. Lanjut lagi. Sorry, mau nanya. Mana tadi itu soalnya yang ini ya? Ini tadi itu? Ya. Nah, yang X sama dengan 3 tan T itu kok bisa diturunkan di kedua ruas, Pak? Kadang kan ada yang harus diturunkan terhadap X saja. Itu gimana, Pak? Oh, gini. Saya punya X di sini dengan pemisalan ini. X sama dengan fungsi dari T. Ya, yang dengan 3 pangkat T. Saya mau mencari nanti dx harus jadi apa penggantinya. Jadi dari sini saya hitung dx dt. Dx dt ini diturunkan menjadi 3 sekan kuadrat t dt. Nah, dari sini saya punya dx-nya ternyata sorry nggak ada ya. Karena dt-nya di depan. Sekan kuadrat t dt. Itu tujuannya mengganti ini. Kenapa enggak diturunkan ke x? Boleh, dari sini nyatakan dulu T sebagai fungsi X. Berabe kan? T fungsi X bisa. Dari substitusi ini, bisa juga saya tulis T sama dengan min 1 dengan invers dari X per 3. Cari dt dx-nya. Nanti dx-nya akan ketemu ini juga. Tapi kan susah kalau dari sini. Saya harus hitung dt dx, harus tahu turunan arcus tangen. Nanti arcus tangen turunannya ya bisa juga sama aja nanti ketemu ini. Arcus tangen kan 1 per 1 ditambah ini kuadrat kali turunan ini. Nanti ketemu-ketemunya ini juga. Jadi kalian dari pemisalan ini mau nyari dx dt boleh, mau nyari dt dx boleh. Tapi turunannya terhadap salah satu ya. Turunan terhadap X saja atau T saja menurunkan. Gitu. Jadi mungkin bingung kenapa dihitungnya dx dt. Nah, itu yang gampang. Mau dt dx silahkan. Tapi nanti kan susah bentuknya. Lebih susah lah ngitungnya. Akan sama saja. Oke, begitu ya. Oh ya, tadi saya belum selesai sampai sini. Harus dikembalikan kan T-nya. Nah, tangan T sih gampang. Ini X per 3 kan. Ini tangan T, X per 3. Sekan T berapa? Gambar lagi segitiga. Teruslah T ini taruh di mana? Kita lihat tangan T itu X per 3. Tangan itu adalah yang ini ya. X per 3. Sisi depan dibagi sisi pinggir tangan. Sehingga ini saya bisa hitung 9 ditambah X kuadrat. Nah, dari situ dihitung sekannya. Sekan adalah, sekan itu 1 per cos.
1 per cos. Jadi ini ya, ini miring dibagi 3. Itu, miring dibagi 3. Yang ini bagi ini. Tangannya langsung dari sini karena kelihatan. Oke, ada lagi yang ditanyakannya? Nggak ada, lanjut ya. Lagi nih, soalnya banyak, saya bahas satu-satu. Nah, ini kan nggak kelihatan. Bukan, kalau yang tadi kan bentuk-bentuknya ini langsung terlihat kayak bentuk ini. Gimana kalau bentuknya kayak gini? Kalau pangkat 3 nggak keluar ya, hanya yang pangkat 2. Nah, ini dikuadratkan sempurna dulu. Jadi menjadi X kuadrat. Ini ya nantilah lihat di jawabannya. Nggak ada tempat tulis. Ini dikuadratkan sempurna, ditulis dulu gini, X kuadrat ditambah 2X. Supaya bisa kuadrat sempurna, saya harus tambah 1. Tambah sisanya 25, supaya nggak merubah soal. Nah, yang ini ditulis sebagai kuadrat sempurna. X ditambah 1 kuadrat ditambah 25. Baru substitusi. Coba kita lihat ya. Substitusinya nanti nggak saya nongolkan sekaligus. Supaya kalian bisa. Oke? Nah, harus disubstitusi apa supaya keluar? Kalau gitu ini harus jadi tangan ya, betul? Supaya nanti tangan kuadrat tambah 1 kuadrat X gitu ya. Jangan X lagi, itu X ya yang lain, P atau apa. Supaya jadi tangan kuadrat. Jadi saya harus substitusi X tambah 1-nya sama dengan, supaya nanti ini 25. Berarti ini harus nanti 5 kuadrat 25. Tangan P. Gitu ya. Mereka dari sini. Udah nggak harus ngapalin satu-satu bentuk yang 3 tadi. Di sini udah tahu bahwa harus, supaya ini jadi 25 tangan kuadrat. Nah, 25-nya keluarkan, ini menjadi tangan kuadrat tambah 1. Jadi sekant kuadrat. Bisa keluar. Gitu. Oke ya. Sudutnya dilihat. Begitu tangan supaya punya invers, harus di mana sudutnya? Itu ketentuannya udah baku di semester yang lalu ya. Kalau lupa ya digambar fungsi tangan, ambil yang monoton terus. Oke? Cari dx dt. Mau cari dt dx mah bikin masalah sendiri, lebih susah. Cari dx dt. Dx dt sama dengan 5 sekant kuadrat turunan tangan. dt-nya ditaruh di belakang. Oke. Kemudian yang akarnya kita olah. Ini menjadi ini. 25-nya keluarkan. Keluar jadi ini. Kayak tadi, sekant di antara ini selalu positif. Jadi, nah gitu ya. Kalau nggak selalu positif, gimana? Harus dipecah 2. Nanti integralnya pecah 2. Kalau ada daerah negatif dan ada daerah positif. Dah, sisanya standar aja lagi. Gantikan seperti ininya dengan, mana tadi? Ya ini, 5 sekante. dx-nya diganti dengan ini. Tinggal ini. Integral sekant, ln, sekant tambah tangan. Gantikan lagi sekant dan tangannya. Tangan langsung ini, X tambah 1/5. Tangan, sekant, saya gambar segitiga lagi. Segitiga, T-nya katakan di situ. Tangan T, X tambah 2/5. Tangan T itu ini, X tambah 1/5. Gitu ya. Sehingga ini saya bisa hitung. Kuadratkan X tambah 1 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, dari situ kita hitung sekannya. Sekant itu 1 per cos. Cos itu yang ini ya. Ini per ini, jadi ini dibagi 5. Oke. Nah,
Saya harap bisa dicerna. Satu contoh lagi rasanya. Ini saya lewat. Sama aja. Atau dibuka dengan cepat lah, boleh. Nah, ini kuadratkan sempurna lagi ini. Sama aja dengan yang tadi. Sulap lagi saya kok jadi 1 atasnya. Kemana X ya? Kayak tadi ini. X-nya juga ini. Kayak tadi persis. Kalau di sini jadi benar X-nya muncul lagi. Nggak 1, tapi 2X, 2 kali ini. X-nya 5 tangan T dikurang 1. Ya, X-nya dihitung dari sini. Ya, sama aja lah selanjutnya. Sederhanakan ini. Nah, sekan tangan adalah integralnya sekan. Sekan, ln sekan tambah tangan. Kembalikan. Udah tutup aja ini mah. Sama saja. Yang ini. Bentuk yang belum dibahas yang ini nih. Hati-hati nanti ada plus min. Yang ini sengaja. Ini bentar ya. Substitusinya udah keluar. Oke, ini pakai sin nggak bisa. Nanti kalau sin kuadrat min 1 nggak bisa jadi cos kuadrat. Yang bisa jadi cos kuadrat 1 min sin kuadrat. Jadi kalau 1 min x kuadrat baru pakai sin substitusinya. Pakai tangan nggak bisa. Tangan kuadrat min 1 nggak ada. Jadi ini harus jadi sekan. Sekan kuadrat min 1 jadi tangan kuadrat. Oke, jadi substitusinya sekan. Nah, agak berabe si sekan nih. Sekan itu grafiknya kan seperkos. Coba kita lihat. Kenapa berlakunya di situ? Saya gambar dulu kos. Karena sekannya saya nggak hafal. Silakan. Kemudian sekan itu seperkos. Jadi daerah yang di sini kalau diseperkan di setiap titik seper ya. Ini kan kos, sekan itu seperkos. Jadi kayak gitu kan. Nah, ininya asimtot. Karena pas 0 nggak bisa diseperkan. Kemudian yang di sini diseperkan negatif, tetap negatif. Ini min 1 diseperkan min 1. Tapi yang di sini lebih kecil dari 1, diseperkan jadi tinggi. Jadi ini yang sekan yang saya tebalkan ya. Ini tadi seperkos ini sekan. Dan yang di sini berubah jadi gitu. Ini sama. Nah, gitu. Oke, ini ini sorry, ini pi ya. Ini 3pi per 2 gitu. Salah. Betul. Nah, supaya monoton naik terus, atau sebenarnya bukan supaya monoton ya, supaya punya inverse, supaya 1-1. Yang ini fungsinya nggak 1-1. Supaya 1-1 diambil hanya segini, separuh. Saya tebalin lagi. Ini, tapi masih bisa dilanjut dengan yang ini. Masih 1-1. Meskipun nggak monoton naik terus ya. Di sini naik. Di sininya, ke sini dia kan turun, jeblos. Nah, tapi masih 1-1 fungsinya. Karena terpisah oleh asimtotnya ini. Jadi ambilnya 2, yang ini dan yang ini. Nah, 0 sampai pi per 2, 0-nya masuk, nggak ada masalah di 0, nilai second, pi per 2-nya nggak masuk, karena per 0 nggak ada. Digabung yang ini, pi per 2 sampai pi. Oke, yang merah tebal ya. Males ganti-ganti warna saya kalau di Adobe agak susah. Berarti ini. Oke. Jadi nanti ada plus dan min nilainya. Agak berabe. Tapi soal ini udah dikonstruksi supaya gampang. Oke, dx-nya turunan sekan tangan. Nah, sehingga si x kuadratnya ini, masukkan ini menjadi tangan kuadrat.
mutlak tangen. Nah, kita lihat ini sudutnya. Kalau saya gambar di lingkaran, ini 0 pi per 2 kan sudut di sini. Pi per 2 sampai pi kan di kuadran 2. Ini sudutnya. Tangen kan di sini positif. Tapi tangen di sini negatif. Jadi ini nggak boleh saya tulis sampai dengan tangen T. Karena bisa nilainya positif dan negatif. Ada 2. Min tangen T sama tangen T. Kalau T-nya antara 0 pi per 2, betul. Kalau T-nya. Kalau ini T-nya adalah pi. Pi-nya masuk. Tapi nanti ya di soal ini udah dibuat spesial supaya hanya berlaku yang sepotong aja. Kalau secara umum nggak ada batasnya harus gini. Nanti integralnya dipecah 2. Untuk daerah yang sudut ini, integralnya langsung ini dibuka jadi positif. Yang sudut ini aja, berabe. Yang sudut sekan. Oke, saya lanjut dulu, biarin dulu. Nah, batas-batasnya kita lihat. Kali ini integralnya pakai batas. Kalau X-nya 2, masukkan ke sini, 2. Saya gambar lagi grafik sekan, karena suka lupa sekan. Ini tadi, gitu ya, yang dipakai sampai pi per 2. Ini asimtot di sini. Kemudian, aduh, pi per 2-nya nggak gokil. Nanti lah tulisannya. Ini pi per 2. Satu lagi diambil yang ini kan. Sebentar. 1 itu di sini. Nah, gitu ya. Ini di nilainya min 1. Jadi grafiknya 2 ini. Nah, kalau X-nya min 2, ada di sini kan ya. Min 2 pasti ada di grafik ini. Maka T-nya kalau dihitung, ya harus dihitung dari sini. Kalau X-nya min 2 sama dengan sekan T. Atau min 2 sama dengan 1 cos T. Jadi dapat cos T dengan min setengah gitu ya. Kalau dihitung sudutnya berapa? 120 derajat atau 2/3 T. 2/3 T lagi, 2/3 pi. Cosnya min setengah. Satu lagi batas atasnya min 1. X-nya min 1. Jadi sekannya sama dengan sekan T-nya sama dengan min 1 ya. Masukkan ini X-nya min 1. T-nya dapat ini. Nah, ternyata batas ini nanti setelah disubstitusi dalam T, kan nanti semua ini berubah dalam T, jatuhnya sudutnya hanya di sini dan di sini, intervalnya. Jadi hanya yang ada di sini. Kalau yang ada di sini, tangan selalu negatif. Nah, saya salah, ini kurang negatif. Oh, belum. Ngomongnya kecepatan, nanti digantinya. Biarin dulu aja. Ganti, ini batasnya. Sesuai tadi, ini tadi jadi mutlak tangen, yang akarnya, kalau X pangkat 3 mah langsung ini sekan pangkat 3, DX-nya sekan tangen ini. Nah, ini dibuka, kita lihat sudutnya di sini, di kuadran 2. Tangen selalu negatif. Jadi kita hanya cukup bekerja untuk yang tangannya negatif, dibuka, diminkan. Diminkan. Gitu ya. Jadi meskipun bisa plus dan min, akibat batas ini ternyata jatuhnya hanya di kuadran 2. Jadi bisa dibuka langsung tangannya, karena seragam negatif terus. Nah, ini sederhanakan dulu, yang bisa dicoret. Itu kalau dicoret, ini seper cos, ini naik cos pangkat 3, sin per cos, akhirnya dicoret dapatnya ini. Sin kuadrat kemarin udah pangkat genap menjadi setengah min setengah cos 2T. Nah, udah gampang ya. Kembalikan T-nya ke dalam X. Yang ini gampang, T mah langsung dari sini.
T adalah arcus secant X. Kemudian yang mana? Nggak usah ya, nggak usah dikembalikan. Kenapa? Karena ini integral pakai batas. Udah disubstitusi T, batasnya juga udah dalam T. Nggak usah dibalikin ininya. Masukkan aja langsung batasnya, karena ini udah dalam T. Masukkan T-nya pi, ini dikurangi. Kenapa tambah? Oh, ini min setengah. Terus suku satunya lagi jadi tambah setengah. Masukkan ininya 2/3 pi. Jadi nggak usah dikembalikan ke fungsi X lagi, karena udah batasnya udah diubah dalam T. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan yang ini? Sengaja ini saya bikin pakai batas supaya jadi satu macam, semua negatif gitu ya. Oke, kalau tidak ada, tutup saja. Nah, begitu. Aduh, lumayan ya. Hitungannya yang lumayan sebenarnya. Caranya mah nggak susah. Kita istirahat dulu ya 5 menit sampai 5:03. Saya pause dulu rekamannya. Dulu recordingnya. Oke, cek dulu masih aman suara dan slide-nya? Aman, Pak. Aman. Pak. Oke. Nah, kita akan masuk ke yang baru lagi, yang dinamakan pengintegralan parsial. Nah, pengintegralan parsial ini tekniknya muncul dari asal-usul fungsinya itu dari perkalian yang diturunkan, kemudian sekarang mau dibalikin, mau diintegralkan lagi. Coba kita lihat. Ini, saya punya dua fungsi, U, fungsi X, V juga fungsi X. Jadi ini nulisnya hanya UV aja ya, nggak ditulis lagi X-nya, supaya nggak terlalu renyak gitu, penuh. Saya punya U kali V diturunkan, rumus ini kalian mungkin merem juga udah hafal, U aksen V tambah UV aksen gitu ya. DX-nya saya bawa ke belakang, menjadi ini. Nah, kemudian ada satu tahap di sini nggak tergambarkan. Setelah itu saya integralkan integral D dari UV sama dengan integral aksen V dx ditambah integral UV aksen dx gitu. D dari kuda ya langsung kuda. Ini diintegralkan ini. Yang ini ya belum bisa dihitung. Kasih aja simbol integralnya. Oke, dari situ ini salah satu yang mana aja sebenarnya yang dirumuskan. Misalkan yang di sini mau dihitung yang ini. Ini berarti sebenarnya ini dikedepankan jadi minus UV minus ini. Nah, ini adalah yang dinamakan teknik pengintegralan parsial. Makanya nanti kita lihat di soal ya. Kadang-kadang kalau udah mahir, nulisnya kayak yang kanan. Kenapa bisa yang kanan? Saya jelaskan. Yang kanan sama yang kiri sama aja itu yang di rumusnya. Nah, hapus dulu. Hapus di Adobe ini nggak enak. Tuh, ninggalin titik-titik gitu. Kita lihat gini. Sebentar. V aksen itu kan sama dengan dV dx ya. U aksen sama dengan du. Jadi saya bisa tulis gini, dV sama dengan V aksen dx. Ini juga du ditulis sebagai apa? U aksen dx. Sehingga ini V aksen dx bisa ditulis sebagai dV. Ini V aksen dx ini jadi dV hubungannya. U aksen dx jadi du.
Jadi VDU, ya VDU. Jadi nanti boleh pakai rumus yang kiri, boleh yang kanan, sama saja, itu persis sama. Tapi kalau pakai ini nanti nulisnya lebih simple, kalau ini nanti lebih panjangan. Sama persis ya. Oke. Nah, sisanya udah contoh-contoh nih, sekian banyak. Nah, oke. Kita mulai dengan contoh pertama. Kita lihat ini. Ini pakai cara yang substitusi di depan, kalian cari-cari nggak akan ada yang cocok. Dari yang 15 bentuk itu, kalau mau dicocokkan ke salah satu bentuk nggak akan ada. Dicobain, baik aja, gagal. Ya, nggak bisa. Bentar, udah recording. Udah ya, udah jalan recording. Nah, substitusi sin pangkat N, cos pangkat N, tangen pangkat N, atau tangen kali sekan tentu saja nggak jalan ya. Ada ini, ada X-nya kali cos. Akar-akaran kayak tadi, bukan, nggak ada akarnya, ini udah batang daun dia. Nah, ini harus pakai pengintegralan parsial. Saya akan tulis supaya tahu apa yang harus cara melangkahnya. Del, Ctrl V. Oke. Saya mau crop juga rumusnya supaya langsung kelihatan di sini. Rumusnya. Mana pengintegralan parsial? Saya crop dulu ini supaya rumusnya kita nggak usah bolak-balik. Katakanlah rumusnya masih lupa gitu ya. Pura-pura ingat padahal juga memang lupa gitu ya. Nah, ini rumusnya. Kalau di sini. Saya mau pakai yang kiri. Nah, kalau mau pakai yang kiri, maka dari yang diintegralkan ini, satu harus dimisalkan U, satu lagi dimisalkan V aksen. Gitu ya. Coba saya mau misalkan dari sini. Misal U sama dengan, saya U-nya mau yang cos X. V aksennya sama dengan X. Gitu ya. Jadi ini harus dipecah dua. Satunya U, satunya ini. Misalnya gimana? Ya coba aja kalau belum pengalaman ngerjain soal-soal, kadang-kadang keliru, terbalik. Yang ini saya bikin terbalik nih. Nanti ini gagal, bakal gagal yang saya hitung. Nah, dari situ kalian harus cari temennya. Temennya maksudnya apa? Kalau ini U, dicari turunannya. Jadi min sin X. Kalau ini turunan, temennya tuh asal usulnya. Maksudnya temannya gitu. Ya. V aksen X, V-nya setengah X kuadrat kan? Nah, terapkan ke rumus yang ini. Integral X cos X dx. Bacanya kan pusing nih. UV yang mana-mana. Ngelihatnya gini supaya cepat. Nah, ini kali ini, yang ini tuh pasti, ini kali ini saya udah apalnya posisi, udah bukan lagi rumusan ininya. Ini kali ini, jadi cos X kali setengah dikurangi yang ini itu ini kali ini. Jadi udah nggak usah nginget-nginget U aksen V. Udah yang bawah kali ini. Integral min sin X kali setengah X kuadrat kali dx. Gitu ya. Jadi ini kali ini, diagonal yang ini, dikurangi integral ini kali ini. Ternyata ini udah selesai kan, nggak ada integralnya. Yang ini makin rumit. Tadinya X cos X, sekarang jadi X kuadrat sin X, naik pangkatnya. Ini kenapa? Karena kita memisalkan U dan V aksennya terbalik. Jadi batal. Hapus lagi. Push. Ini kok udah nggak bisa dihapus. Oh, ada terbatas kayaknya ya jumlah ngehapusnya.
Jadi manual. Push. Nah, gitu. Jadi sekarang saya misalkan ini yang X. Ini yang cos X dibalik. Kayak tadi, cari temennya kalau ini U aksen. Kalau ini V-nya. Turunannya cos X. Asalnya sin X. Ya. Oke. Nah, sehingga integral X cos X dx sama dengan UV ke ini udah langsung diagonal. Saya udah nggak lihat ini nih. Nah, ini lupa itu. Ini kalikan X kali sin X. Sebentar. Saya buat nulisnya kurang enak. Ya jelas itu bukan makanan, nggak enak. Dikurangi integral ini bawah. 1 kali sin X ya, sin X. Gitu ya. Nah, ini kan gampang tuh. X sin X. Kurangi integral sin min cos. Tambah. Selesai. Gitu. Paham nggak Adil? Adil kemana Adil? Nih si Adil. Iya, Pak. Paham nggak? Tidur ya? Paham, Pak. Hah? Jangan tidur, kalau tidur bahaya. Tidak, Pak. Saya mencatat ini, Pak. Oh, gitu. Sebenarnya kalau kalian tidur itu yang bahaya saya. Kenapa yang bahaya saya? Karena kalau kalian tidur berarti ini kuliahnya mirip dengerin khotbah. Saya kalau dengerin khotbah suka ngantuk. Nanti khotbah selesai, gembira, bisa pulang gitu ya. Ya jangan itu, nanti saya harus jadi yang pengkhotbah nih kalau ngantuk. Cilaka, saya harus jadi pendeta gitu ya. Jadi jangan ngantuk. Yeah. Ashari virus. Ashari. Iya, Pak. Ashari itu cowok ya? Oh ya, Ashari ya cowok. Ya. Paham nggak caranya? Nah, selalu partial itu harus dipecah dua gitu ya. Oke, saya mau terangkan sekarang kalau pakai rumus ini. Ini pendek nulisnya, nggak usah ditulis gini. Caranya dari soal ini sama aja sebenarnya. Sebenarnya yang kanan itu sama dengan yang ini, cuma nulis ininya di dalam kepala. Gitu ya. Dalam kepala kita. Coba integral X cos X dx. Caranya gini. Rumusnya nggak kelihatan ya. Crop dulu bentar. Supaya ada di pinggirnya. Oke. Nah, itu sama dengan kita harus tulis ruas kanannya belum, tapi ruas kirinya kita tulis sebagai ini. Tadi yang harus jadi U yang ini. Jadi ini harus jadi DV ini ya. U DV. Jadi ini U-nya tetap, DV-nya ini D dari apa ini? Cos, turunan dari sin. Ya. Jadi ini U, ini yang DV di rumus ini. Nah, langsung tandanya UV itu ini kali ini. Dikurangi integral. Nah, ini V-nya keluar, ini diturunkan gitu ya. Yang ini tuh menjadi V-nya tuh yang ini ya. Ini kan ini seluruhnya DV, jadi V-nya tuh ini. V-nya tuh sin X kali yang ini diturunkan jadi dx. Itu 1 kali dx. Nah, ini sudah sama dengan x integral sin min cos tambah cos x. Sama aja dengan atas, cuma kan kita nggak nulis ininya, nulisnya di dalam kepala gitu. Lebih pendek. Kalau belum mahir ya pakai ini, kalau udah mahir ya gini. Di ujian terserah nulis yang mana aja ya betul. Oke. Kita lihat lagi soalnya. Ini apa ya? Oh, ini yang tadi tutup saja.
Lihat lagi soalnya. Yang B. Saya akan tulis 1,2 ln X. Ln X aja dulu ya. Saya mau mengintegralkan ln X, nantilah batasnya. Ctrl A, hapus. Saya mencari integral dari ln X. Kembali ini kalau diakurkan ke yang depan-depan nggak ada yang cocok. Yang trigonometri bukan, yang akar bukan, yang substitusi nggak ada yang cocok itu. Dibawa ke bentuk manapun. Nah, saya pakai dua cara ya kayak tadi ya. Yang pertama dulu substitusi atau misal satu harus U, satu lagi harus V aksen. U-nya mana? Nah, ini cuma ada satu kok. Nah, kan saya bisa nulisnya gini. 1 ln X. Jadi ada dua kan. Yang satu, yang satu ln X. Nah, saya pilih ini satu aja U-nya. Yang gampang. Ini ln X. Ini cari temannya. U aksen. 0 kan enak tuh. V-nya. Tuh, berapa B? Turunannya ln X. V-nya apa? Itu yang dari awal juga mau dicari anti turunannya. Ya macet sini. Salah. Ini yang ln X. Yang satu. Ini saya hapus lagi ya. Oke. Jadi U aksen kan gampang. P-nya turunannya 1. Asalnya X. Yang nggak usah pakai tambah C kalau di sini. Kalau ada tambahan C di terakhir itu ya. Oke. Kemudian, nah maka integral ln X dx, aja ini kali ini, gitu UV ya. Nah, itu kali itu, X kali ln X. Saya biasanya nulis X-nya di depan, karena kalau di belakang, ln X kali X itu. Padahal ln X dikali X. Kalau mau gini, tolong dikurung supaya jelas. Ini gini ya. Dikurangi integral ini kali ini. X kali X. Nah, ini gampang. Ln X. Integral dx ya X. Konstanta, jangan lupa ya. Yang tadi rasanya saya lupa tambah konstanta. Kemudian, kalau sekarang diminta di soalnya ada batas 1, 2. Ya, saya hitung dulu aja ini kan. Di sini dipakai X ln X minus X atasnya 1, 2. 2 ln 2 kurangi 2 dikurangi 1 ln 1 ditambah 1 sampai dengan sekian. Kalau di ujian onsite, kalian nanti nggak boleh pakai kalkulator, ya biarin aja ln 2 tetap ln 2. Kalau ln 1 sih 0 ya. Jadi nanti 2 ln 2 dikurang 1 gitu jawabannya. Oke. Contoh-contoh banyak karena variasinya banyak. Nah, integral arcusin X. Sorry, saya lupa. Kalau mau pakai cara yang lebih pendek, ini ngitung ininya yang ini. Bisa. Integral ln X dx. Tadi kan yang lebih pendek itu integral U. Lupa. U dv UV dikurangi integral V du. U-nya diturunin, V-nya balik. Nah, ini cuma ada satu fungsinya, ya udah ini udah nggak ada pilihan lain. Ini yang U, ini yang dv. Gitu ya. Sama dengan UV. Jadi apa? U-nya ln X dikalikan V-nya tuh ini ya, X-nya. X ln X. Ini integral, yang ini diturunkan, yang ini dikembalikan ke X, diintegralkan dx ya. Dx diintegralkan jadi X. Jadi yang ln X diturunkan jadi super X, yang dx-nya ini dikembalikan ke fungsi asalnya yaitu X. Tambah dx. X
ln X minus integral dx, ya sama aja dengan di atas. Lebih pendek aja nulisnya. Oke. Yang ketiga. Ini saya tulis aja karena dibuka juga gampang, tapi kayaknya lebih jelas ditulis. Karena nggak ketinggalan waktunya nggak tertinggal ya. Saya tulis aja. Kalau ketinggalan biasanya saya buka yang jawabannya supaya lebih cepat menjelaskannya. Sin X dx cuma ada satu, sin min 1X kayak tadi ln. Ya, kembali. Misal pengintilan parsial U apa, V aksen apa. Yang jelas V aksen nggak mungkin ini. Kalau ini yang mau dicari di soalnya, turunannya ini asalnya mana gitu kan? Ya sama mentoknya kalau gitu. Jadi yang ini pasti yang sin 1X. Kali 1 ini ya, 1 kali ya. Jadi 1. Cari temennya. Turunan sin min 1X. Ada yang apa enggak? Adil apa enggak turunan sin min 1X? Hafal, Pak. Apa? 1 per akar 1 min X kuadrat. Ah, mantap si Adil. Itu ya. Kemudian ini V-nya turunannya 1. V-nya ya sama dengan X ya. Oke, jadi dari sini sama dengan UV. Ini saya mengingatnya ini udah nggak inget-ingetin UV. X kali sin min 1. X dikurangi integral. Ini yang bawah dikalikan. Nah, lumayan rumit. Ini harus pakai tadi substitusi yang apa? Sin atau tangan atau sekante tadi. Ini nggak saya jalankan lagi ya. Substitusi. Nggak usah. Ini mah gampang kebetulan. Karena ada X di atasnya. Bisa pakai yang ini ya. Ini bisa pakai substitusi. X sama dengan apa? Sin saya. Nanti 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat bisa keluar dari akar. Tapi kebetulan turunan yang di dalam akar 1 min 2X kan kalau diturunkan jadi ini. Jadi pakai substitusi yang cara di depan sekali. Yang ini saya substitusi apa? Jangan U lagi ya, UV tadi udah dipakai di atas P. P dengan min 2X dx. Nah, ini kan kita punya. Misalnya ya konstanta. Jadi ini min sin min 1X dikurangi integral X dx-nya jadi dp dibagi min min setengah dp, min jadi ada min setengah jadi plus nih gitu. dp nanti. Nah, ini kan gampang. Integral P pangkat setengah, P pangkat min setengah. Itu sama dengan integral ini adalah P pangkat setengah naik 1. 1 per pangkatnya. Ya, tambah C. Oke. Itu nggak saya detailkan lagi. Lanjut lagi. Ini makanya semua saya bahas. Enggak deh. Yang ini ada yang susah buat kalian yang susah. Kalau pengen jawabannya yang ini, ikut kelas mengulang. Kalau kelas mengulang yang gini nggak saya tinggal ya. Atau bahkan, udahlah ini kalian nggak usah gitu, nggak akan keluar serumit ini di ujian. Nanti dibahas juga. Mereka pusing kepalanya, yang perlu malah lupa, nanti ingatnya yang jelimet malah. Nah, kadang-kadang integral parsial itu dijalankannya 2 kali. Kita lihat yang ini. Saya buka, sampai nulis. Oke, coba kita lihat.
Ini mana yang U, mana yang V aksen? Belum tahu. Oh, saya pakai cara pendek. Kalau gitu nggak mau. Saya nggak mau yang dibuka. Saya mau pakai cara yang panjang aja. Lebih kelihatan. Saya crop. Nulis mah nggak ada artinya. Nanti di ujian nggak akan kekurangan waktu nulis. Yang biasanya yang kalau ujian onsite itu, kalau nggak tahu idenya, nah udah ngelamun ngeliatin soal. Nanti udah ngeliatin soal 5 menit belum juga bisa, matanya mulai melotot ke kiri, ke atas, ke bawah. Loh, tahu-tahu dari atas ada malaikat pencabut nyawa. Oke. Kayak tadi, saya substitusi. Misal, nah, sebenarnya kalau udah sering ya, pasti nggak akan milih ini. Kenapa? Karena di V-nya menjadi sepertiga, X per 3 makin tinggi nanti yang harus diintegralkan derajatnya. Pasti nggak milih ini. Gitu ya. Milihnya pasti ini sin X. Yang ini yang X kuadrat. Karena dicari temennya ini turun kan. 2X. Ini cos X ya. Oke, ini menjadi sama dengan integral apa? Ini kali ini. Salah. Integral. Sama dengan min X kuadrat cos X, gitu ya. Ini dikalikan, dikurangi integral yang ini dikalikan. Min integral. Ini min, ada min, saya tulis jadi plus ya. Kemudian 2X cos X dx. Tambah sederhana kan? Kalinya kuadrat, kali ini, sekarang ini. Ini saya substitusi lagi. Ini udah selesai ya, selesai. Yang ini. Misal, jangan UV lagi lah. Kan UV udah dipakai, pakai PQ. P dan Q aksen. Sekarang saya mau Q aksennya yang 2X. Boleh aja. Ini tersesat nanti. Ya. Oke. Biarin aja dulu. Ini saya tulis A. Ini saya pilih cos X. Boleh aja ya, tapi nanti lihat hasilnya kalau gini enggak ini. Turunannya min sin X. Yang ini Q-nya sama dengan X kuadrat. Naik lagi. Jadi kalau saya tulis sikat sekarang min X kuadrat cos X ditambah ini dikalikan X kuadrat cos X. Hanya mau saya tulis jangan Kak, integral X kuadrat sin. Karena ada yang mau diperlihatkan. Integral X kuadrat sin X. Ini kali ini dikurangi ini kali ini integral. Ini kali ini ada min sin, jadi ini plus. X kuadrat kali sin X ya. Kuadrat saya tulis duluan, baru kali ini. Nah, ininya habis. Jadi kita ketemu ini sama dengan ini. Kucing juga tahu. Integral ini sama dengan integral ini. Nggak selesai. Nah, akibat salah di yang kedua. Jadi kita mundur. Hapus aja. Ya gampang di sini menghapus ya. Jadi yang terakhir saya misalkan ini P-nya 2X. Q aksen sama dengan cos X. P-nya sama dengan P aksennya 2. Q-nya sama dengan sin X. Sehingga integral X kuadrat sin X dx sama dengan min X kuadrat cos X tambah integral, bukan integral, ini kali ini 2X sin X, gitu ya, dikurangi integral yang bawah dikalikan 2 sin X. Udah gampang ya.
Beres ya. Ini kan udah gampang integralnya. Jangan lupa tambah konstanta. Oke, jadi kadang-kadang 2 kali gini. Itu variasinya. Ada variasi yang lain lagi. Yang ini. Yang ini, oke. Saya crop. Set. Mana? Oke, Ctrl A. Gini. Pokoknya kalian perhatikan aja saya ngedongeng gini. Nanti kalau memperhatikan, saat belajar jadinya udah cepet. Kalau sekarang nggak memperhatikan, nanti aja nonton videonya juga bisa. Waktu lagi, buang lagi waktu itu ya. Dengan memperhatikan saat kuliah itu, nanti ya video tuh hanya melihat lagi yang memang benar lupa. Gitu. Jadi jangan, nanti aja videonya lihat lagi. Gitu. Nanti lihat video keseluruhan juga malas. Gitu ya. Lalu saat kuliah Anda nggak ngerti, langsung tanya. Gitu. Oke, ini. Saya misalkan U yang mana, V aksen yang mana. Saya tidak tahu nih, cocok yang mana. Enakan ini aja ya. Karena turunan sama integralnya sama aja, E pangkat X. Ini yang sin X. Kalau gagal ya nanti kita balikan lagi. Cos X. V sama dengan E pangkat X. Itu tujuannya supaya gampang. Sehingga integral E pangkat X sin X dx. Aduh, ini pen saya udah mulai tumpul. Saya ini pakai laptop yang layarnya sangat bagus. Layarnya doff, nggak mengkilap. Jadi saat nulis enak, kayak nulis di kertas nih. Tapi karena doff, gesekan dengan mata pennya itu lebih kasrak ya. Jadi mata pennya tetap habis. Kalau layarnya aman karena dilapisi Gorilla Glass. Gitu ya. E pangkat X sin X. Saya tulis E pangkat X di depan. Dikurangi integral, ini bawah dikalikan kan. E pangkat X cos X dx. Nah, muncul lagi. Integralkan parsial lagi. Ini. Sampai sini integral. Saya substitusi lagi, misalkan P sama dengan, sekarang saya mau yang ini aja, variasi ya, di aksen yang cos X ya. P aksen sama dengan, tetap. Q sama dengan turunannya cos, asalnya sin. Sehingga ini dilanjut E pangkat X sin X min, ini saya kurung dulu integral pangkat X cos X ya. Ini kali ini itu dikurangi integral bawahnya dikalikan E pangkat X sin X dx. Dan ya dengan ini sama ini habis kan? Ini min kali min jadi plus. Ilah. Gimana ini balik lagi? Integral E pangkat X sin X dx sama dengan integral E pangkat X sin X dx. Kucing juga tahu yang ini mah. Tapi berapa jawaban ini? Gitu kan? Berarti pemisalannya salah lagi. Salahnya mungkin yang ke satu, mungkin yang kedua. Kita duga yang kedua dulu ya. Oke, saya balik lagi. Karena enggak. Ini di control set hanya bisa sampai sini, nggak bisa banyak. Buffernya bisa di set harusnya. Pus. Ini ganti. Ini yang cos X. Q aksen sama dengan E pangkat X. P aksen sama dengan turunan cos min sin. Q sama dengan
pangkat X tetap. Nah, jadi ini lanjut lagi pangkat X sin X. Oh, udah 538, sorry, dikit ya satu ini. Saya pikir masih lama. Nah, yang ini saya kurung besar dulu, integral pangkat X cos X. Ini kali ini cos X dikurangi integral yang bawah dikalikan, ini ada min jadi plus di sini. Pangkat X sin X. Hati-hati tanda jangan keliru, nanti kalau enggak bisa tersesat. Betul ya? Ini saya sederhanakan. Sin X pangkat X cos X, min kali plus jadi min. Nah, ini mah nggak balik lagi kayak tadi. Tapi ini bentuknya sama dengan ini. Kita kedepankan. Kan kalau ini namanya si K, ya ini juga si K. Pindah ke depan jadi 2K. Betul? Betul, itulah nggak ada yang jawab. 2 kali integral pangkat X sin X dx. Yang ini dikedepankan ya. Dengan itu minus D plus. Sama dengan pangkat X sin X min pangkat X cos X. Maka yang ditanya semula adalah ini. Tinggal dibagi 2. Sin X pangkat X cos X per 2. Tambahkan aja konstan. Begitu, aduh pas 539. Biasanya saya 1,5 jam, tapi ya barusan kebablasan. Kurang lebih. Nanti sisanya kita bahas. Kita kuliah lagi kapan ya? Besok ya? Kamis. Aduh, Selasa, Rebo, Kamis. Biarlah kepala kalian biar pecah. Oke, sisanya kita bahas besok. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Pak, permisi. Mau tanya. Mm-hmm. Ada cara cepet atau tipsnya gitu nggak Pak? Nentuin yang mana U sama V-nya? Nggak ada. Harus pengalaman. Kalau yang ini dibalik juga bisa. Yang ini dibalik juga jalan. Asal di sininya juga nanti bukan yang ini temennya. Jadi U-nya pangkat X, reaksennya sin X jalan juga. Tapi ada yang nggak jalan gitu ya di soal lain. Nah, Oke, terima kasih Pak. Pokoknya patokannya setelah dimisalkan, setelah dibentuk kayak gini, jadi lebih sederhana nggak integral ini? Kalau makin rumit, tukar. Gitu. Oke, itu saya sebenarnya pengen menerangkan yang ini cara yang pendek, nulisnya tadi yang UDV, tapi besok aja lah. Sekalian ngulang lagi soal ini. Karena ini lihat 2 kali mensubstitusi dan panjang. Kalau nulis pakai cara yang pendek, jauh lebih singkat. Cuma pemisalannya ini harus ditanamkan di kepala kita jadinya. Mikirnya lebih susah, nulisnya lebih pendek. Oke, saya akan stop dulu perekamannya.